Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya M. Sakuleri Bowo. Di sini saya menjadi sebagai moderator. Kami dari kelompok 14 optimasi, Mas. Mungkin sebelumnya Mas bisa memperkenalkan diri juga. Oke. Ya, kenalkan aku Rido Yudhistranda, angkatan 18. Ya, jadi itu dulu ya. Baik, Mas. Mungkin untuk teman-teman lain bisa memperkenalkan diri. Mungkin bisa dimulai dari Mirzak dulu. Permisi Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf karena saya lagi gangguan jaringan, jadi tidak bisa on cam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mirzak Nizar, asal dari Jombang. Terima kasih Mas. Salam kenal. Oke. Perkenalkan Mas, nama saya Ahnaf Faril Muzaki, asal dari Pamekasan, Madura, Jawa Timur Mas. Salam kenal Mas. Yuk, panggilan dong. Farel Mas. Oke. Perkenalkan Mas, nama saya Astrid Ayuning, bisa dipanggil Astrid, asal saya dari Probolinggo Mas. Salam kenal Mas. Ya, halo. Kemudian saya Mas, sebelumnya mohon maaf, saya off cam karena ada kendala jaringan dan kondisi yang tidak memungkinkan. Izin memperkenalkan diri, saya Fani Ahmad Rifansa, biasa dipanggil Fani, asalnya dari Mojokerto. Terima kasih Mas. Yuk. Selanjutnya mungkin saya ya Mas. Perkenalkan, nama saya Fiona Divina Syahaya, biasa dipanggil Fiona. Saya dari Surabaya Mas. Siapa panggilannya? Fiona Mas. Oke. Aduh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maritza Ratonisa, biasa dipanggil Maritza, saya juga dari Probolinggo. Iya. Mungkin bisa dilanjut. Tabita. Oke. Perkenalkan Mas, nama saya Tabita Hasian dari Medan. Salam kenal Mas. Hai Tabita. Suaraku masuk nggak? Masuk. Ya, perkenalkan Mas, nama saya Tabita Hasian. Asal saya dari Medan. Salam kenal Mas. Yuk, salam kenal. Baik Mas, mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya aja Mas. Mungkin sharing-sharing tentang pengalaman Mas selama di lab ECS Mas. Mungkin dari saya Mas, pertanyaan pertama mungkin Mas bisa, kalau boleh tahu, lab ECS itu apa ya Mas ya? Mungkin dari saya itu Mas. Oke. Tapi ada yang pernah cari tahu nggak lab ECS itu apa?
Ada yang tahu nggak sebelum aku cerita? Dari saya belum tahu sih, Mas. Panjangannya deh. Di IG kan ada. Ada yang ikut pelatihan deh, Python harusnya tahu tuh. Baik Mas, saya izin menjawab Mas. Untuk ECS sendiri itu kepanjangannya itu Embedded dan Cyber Physical System Laboratory Mas. Oke. Ya itu ya kepanjangannya. Nah, kira-kira nih dari nama labnya deh. Ya, kalian bayangin labnya ngapain? Bentar ya. Partisipan. Biar ngomong. Apa ya? Tadi Farel. Izin menjawab, Mas ya. Yuk. Kalau dari nama kayaknya tentang bahasa pemrograman gitu ya, Mas. Oke, cyber physical. Tentang komputer. Ya. Oke. Yang lain gimana? Ada yang mau nambahin nggak? Kira-kira menurut kalian? Ada yang beda pendapat mungkin? Dari namanya aja, dari logonya. Mungkin setuju aja sih Mas. Mungkin nambahin sama ada kayak web development, terus desain web, IoT, dan gitu Mas. Oke. Benar. Oke, benar. Ya, benar sih. Emang kalau secara kasaran, pasti yang ditangkap pertama ini lab hubungannya sama pemrograman sama komputer. Tapi lab ini tuh sebenarnya terdiri dari, di namanya udah ada, dari embedded dan cyber physical. Kalau embedded itu bahasa Indonesianya sistem tertanam. Nah, ada yang bisa ini nggak? Kasih contoh apa itu yang dimaksud sistem tertanam? Embedded system. Biar nggak ngomong sendirian. Kalau dari saya kurang tahu Mas. Cari aja di Google. Ada nggak sistem tertanam? Izin jawab Mas, sistem tertanam itu kayak rangkaian elektronik gitu ya Mas? Bener. Tapi ada fokusannya lagi. Ya jadi Mungkin ya ada yang mau nambahin? contohnya mungkin kayak full injection control gitu ya Mas. Terus gitu-gitu atau gimana? Itu salah Mas. Saya kurang paham juga. Jadi oke. Ada yang tahu ini nggak? Pernah dengar Arduino? Pernah Mas. Itu otaknya itulah. Ya. Apa itu Arduino? Yang tahu nggak Arduino? Kalian semester berapa? Semester 2 Semester Mas. 2 Mas. Mungkin saya menjawab Mas. Kalau menurut pemahaman saya Arduino itu kayak software untuk Proteus gitu nggak Mas? Kurang tepat harusnya. Kalau Proteus itu software. Kalau Arduino bukan software. Ada kalian ini ya? Udah ngambil elektronika belum? Belum Mas. Belum Mas. Semester 2? Belum ya? Mungkin dia pernah main-main.
microcontroller. Pernah dengar nggak? Biasanya kalau kalian pernah disuruh bikin PKM belum? Disuruh Pernah bikin grafik. disuruh, Mas. Pernah. Biasanya apa itu yang pelatihan itu. Nah itu ada yang pernah kayak biasanya kalau PKM mainnya sama itu Arduino. Kalau misalnya alat Arduino nggak ada ya, nggak ada yang pernah tahu ya. Nah jadi Arduino itu merek dari sebuah microcontroller yang umumnya yang dipakai itu Arduino. Itu jadi embedded itu microcontroller itu buat banyak lah. Pokoknya microcontroller nggak sih? Siapa tadi bilang otak? Oke. Semua tahu gitu. Oke. Singkatnya itu. Singkatnya secara singkat itu sebuah otak. Nanti bisa diprogram buat ambil ya buat kontrol lah, tergantung nanti ditanemin di mana. Intinya itu embedded. Terus buat yang software physical itu lebih ke software-softwarenya. Bisa web development atau yang lain-lain. Tapi intinya dua itu. Tadi pertanyaannya awal apa sih? Sampai lupa. Itu Mas, Oh, ECS. pertanyaan saya apa itu Apa itu ECS ECS ya? Mas? Ya itu udah aku jawab. Oke Mas, baik, terima kasih Mas. Mungkin untuk yang lain bisa bertanya. Mungkin dari saya ya Mas ya. Syarat apa ya masuk ke jadi Aslab ECS tuh apa ya Mas ya? Syarat jadi Aslab ECS. Kalian mau jadi Aslab ECS? Ada yang minat nggak? Saya minat, Mas. Syaratnya sih minat. Dan lain-lainnya menyusul nanti kalau udah ada pendaftaran. Itu aja sih intinya. Minat belajar. Niat belajar, minat. Itu. Niat. Yang penting niat dulu. Gak harus jago. Ada syarat nilainya nggak Mas? Minimal nilainya gitu mungkin. IP-nya berapa minimal? Kalau IP, pemrogram komputer harus A. Nggak ada. Nggak ada kok, santai aja. Tapi kalau prokomnya D, C, dipertimbangkan sih. Di sini yang ngambil pelatihan Python berapa orang? Dari 10, dari 9. Apa cuma satu doang? Sekil doang. Saya juga, Mas. Saya juga. Saya juga. Nah itu diambil ininya aja, pemikiran programmingnya. Soalnya kalian prokom nggak ada praktikum, yang harusnya ada sekarang nggak ada. Jadi kalau cuma dengerin dosen itu beda. Pemrograman itu praktikal, bukan teori. Nyoba-nyoba sendiri. Kalau yang ikut pelatihan itu, kalau yang sama aku sih. Tapi umumnya nanti diarahin buat mikir pemrogramannya kayak apa.
nggak jago, cuma yang penting dapat mindset pemrograman. Terus ini sih agak menyimpang. Kalau minat misalnya nganggur, ada waktu luang, pemrograman ini salah satu yang bisa dipelajari otodidak. Sangat melimpah materinya di internet, tinggal pilih aja. Mau dalemin. Kalian program apa? Bahasanya? Bahasa C++, Mas. Nah itu biasanya, tak tanya ini. C++ biasanya buat apa? Tahu nggak? Lebih ke apa biasanya? Dia punya kekuatan apa dibanding bahasa yang lain? Sama Python deh misalnya. Ada yang tahu nggak? Cari aja di internet kalau nggak tahu. Biar diskusi. Izin menjawab, Mas. Yuk. Kalau di Google katanya bahasa C++ memungkinkan pembuatan aplikasi makro dikarenakan dukungan pustaka yang banyak, Mas. Oke. Ya secara ya, tapi biasanya kalau dibanding Python ya, C++ itu lebih cepat buat komputernya. Karena bahasanya bahasa rendah. Bahasa rendah dibanding Python. Ada yang tahu nggak yang aku maksud bahasa tingkat rendah? Diajarin nggak di Prokom? Mungkin kalau maksud bahasa rendah tuh lebih ke untuk bahasa mesinnya, Mas. Kalau bahasa tingkat tinggi ke manusianya atau sebaliknya, Mas. Ya betul gitu. Kalau bahasa rendah itu lebih mudah buat komputernya. Kalau tingkat tinggi itu lebih mudah buat manusianya. Jadi gitu. Kayak C++ bahasa rendah, buat komputernya lebih cepat. Dan biasanya yang tadi omongin kayak di microcontroller Arduino itu bahasanya itu C++, mirip-mirip C++. Tapi sekali lagi kalau biasanya bisa bahasa satu, belajar yang bahasa lain itu gampang. Pokoknya ada mindset pemrogramannya. Oke. Tadi nyeleweng banget ya dari pertanyaannya. Oke, next question. Mungkin dari saya, Mas saya mau tanya, kenapa kok Masnya milih lab ECS ini, Mas? Atau mungkin bisa diceritain dulu gimana kok bisa masuk gitu. Oh iya, maaf. Bener. Oke. Tadi alasannya. Sebenarnya aku ini sih aja bukan di pemrograman tapi di fisika. Kalian pernah dengerin nggak lab fisika rekayasa dan terus ada lab cyber physical, labcom? Pernah denger itu nggak? Lab teknik fisika. Harusnya kalian tahu deh kayaknya. Di OKKBK harusnya ada deh. Kurang tahu, Mas. Kalau saya mungkin kalau di OKKBK saya lebihnya ke IKO sih, Mas, taunya.
ikut, terus rekayasa bahan, energi, gitu. Nggak tahu kalau fisika rekayasa. Lab di teknik fisika ada berapa sebelum waktu kalian pertama masuk? Ada yang tahu nggak? Mungkin ada yang pernah ikut EPC atau info-info sebelumnya? Seingat saya kalau di fisika itu di teknik fisika ada 5 bidang, Mas. Cuman di beberapa bidang itu ada terbagi lab-labnya gitu, Mas. Mungkin untuk yang instrumentasi, Mas. Mungkin terbagi jadi 3 kalau nggak salah, Mas. Oke. Iya. Jadi dulu itu labnya ada 7 ya. Sekarang dulu labnya ada 9. Sekarang jadi 7. Jadi dulu sebelum ada ICS itu labnya namanya fisika rekayasa, dan yang satunya itu lab cyber physical system atau labcom biasanya dipanggilnya. Nah itu digabung. Dulu aku yang masuk ke fisika rekayasanya, yang di hardware-nya. Ya, aku minatnya di situ, di bidang-bidang fisika terapan, kayak motor DC, kayak motor-motor gitulah, motor induksi, motor DC, turbin, kayak gitu-gitu. Jadi yang diteliti. Terus sama itu juga pakai microcontroller. Terus yang lab itu yang software-nya. Dulu aku masuk FISREK, masuk ke fisika rekayasa. Terus di tahun kemarin digabung. Gitu. Ya kalau motivasiku ya itu. Ya aku tertarik aja di fisika terapan. Dan karena penelitiannya luas di FISREK itu. Fleksibel lah penelitiannya. Tapi tetap bidangnya instrumen. Gimana? Halo? Tadi yang tanya siapa ya? Fiona bukan? Iya, Mas. Fiona Surabaya. Iya, Mas. Apa tanya lagi. Iya, Berarti nanti Mas ini peminatannya juga ngambilnya yang instrumen ya? peminatan. Oh iya, sudah ngambil instrumen. Oke, Mas. Makasih. Fiona Surabaya SMA mana? SMA 9, Mas. Oh. Jarang ya SMA 9 ke sini. Iya. Kayaknya Ada baru cutting nggak? Baru Kenapa, kamu ya? Mas? Baru kamu nggak sih? Ada cutting nggak? Kayaknya cutting nggak ada deh, Mas. Cuma baru angkatannya saya doang. Katanya ada nggak? Selain kamu? Ada. Ada satu lagi. Oh. Baca cewek juga? Cewek juga. Oke. Sama-sama hijau. Iya. Iya, Mas. Oke, mungkin next question. Permisi Mas, izin bertanya. Saya mau nanya, sebenarnya apa aja sih yang ada di lab ICS, dari mulai struktur kayak gitu. Terus
Setahu saya di ECS itu juga dibagi lagi ke beberapa bidang, ada yang IoT, terus pemrograman, terus sama web design gitu Mas. Boleh dijelasin gitu? Terima kasih Mas. Tadi apa? Jelasin isinya Pak? Atau apa ya? Ya, struktur yang ada di dalam lab ECS, terus bidang minatnya setahu saya di ECS itu dibagi lagi gitu. Kayak apa ya? Kalau nggak desain, programan dan kawan-kawan masing-masing. Lupa. Ada di IG. Waduh, bentar Mas. Ini sebenarnya ya. Jadi inti pertanyaannya adalah ini strukturnya atau ini Struktur sama bidang minatnya Mas. labnya ngapain? Oh, struktur organigram gitu. Lab itu Atau ada gitu. ada kayak departemen buat pelatihan, terus internal gitu Mas. Oh, itu dah. Oke. Ya kalau bidang minat kalau struktur ya bidang minat nanti coba lihat di IG. Terus jawab. Kalau struktur ada nggak di IG? Kalau struktur mungkin baginya gini sih. R&D itu aku ke orangnya. Tahu nggak R&D apa? Research and development bukan? Kurang Ya, R&D. Terus ada internal. Terus ada lomba yang eksternal sama media. Bikin desain gitu. Gitu. Kalau itu struktur organisasi asisten netnya ya. Kalau peminatannya ada 4. Permisi Mas, izin menjawab. Ya apa yuk? Ada IoT, artificial intelligence, ada Mas. Ya apa? Putus-putus. Apa tuh yang putus-putus? Jadi saya udah nyebutin IoT, Prodes, atau sama artificial intelligence, sama IA. Ya, gitu. Oke, gitu. Udah dijawab kan? Buat yang IA itu apa Mas? Saya kurang tahu IA. IA itu industrial automation. Industrial apa Mas? Kurang jelas. Industrial automation. Industrial automation. Berarti kayak ICO dong Mas. Sejenis ICO gitu kan. Instrumentasi gitu kan. Sama instrumen sebenarnya kita itu. Cuma mungkin ke ini aja. Aku kurang tahu sih ikut ngapain. Mungkin kalau agak geser-geser dikit ya mungkin kayak gitu. Mungkin skalanya. Baik.
skala yang di ECS lebih daripada di yang Oi, Mali. Gimana kabar? Baik-baik. Halo, halo. Tadi gimana ya? Putus-putus. tadi sampai itu Mas, skalanya yang membedakan instrumennya di ECS sama instrumennya di ICO. Iya, iya, benar. Intinya kayak gitu lah. Baik Mas, terima kasih. Iya. Mungkin ini ya, 8.15. Kalau bisa selesai. Aku masih ada tanggungan. Baik, Mas. Mungkin Baik. yang lain bisa tanya-tanya yang belum. Izin bertanya, Mas. Yuk. Apakah di lab PCS juga ada kegiatan semacam pengabdian pada masyarakat atau pengabdian kepada industri itu, Mas, untuk mengaplikasikan keilmuan yang ada di lab PCS untuk membantu misalkan di bidang industri atau misalkan kayak ngerjain project-project dosen gitu, Mas? Ada. Mas. Oke. Ada. Jawabannya ada ya. Project tentu aja ada. Ini aku juga lagi ngerjain. Kalau pengabdian masyarakat juga ngerjain, ada kok. Ke desa kita juga bantu gitu, bikin alat. Izin kembali, Mas. Oh, ya monggo, Mas. Apa? Tanya. Itu mungkin, Mas, yang udah terlaksana pengabdian kepada masyarakatnya itu misalnya bikin alat seperti apa ya, Mas? Pengabdian tahun lalu tuh kita ke Gresik, ke Tambak, terus kita bikin alat bukan alat ukur sih. Inilah, ya alat ukur salinitas tambak. Jadi kayak dia ngasih tahu kadar tambak ini kadar garam ya, salinitas tahu kan? Salinitas tambak ini sudah bagus atau belum kayak gitu. Itu bikin banyak alatnya terus dikasihin ke petani-petani tambak ya. Izin bertanya lagi, Mas. Kalau boleh tahu itu berarti berbasis IoT atau ada di dalam display gitu, Mas? Informasi tentang salintasnya itu. Oke. Untuk tahun kemarin masih dalam ini belum digital ya. Jadi coba sekedar memberitahu dia sudah memenuhi atau belum kayak gitu. Ada 3 indikator lah. Jadi masih dalam bentuk indikator, belum alat pengukuran, belum ada nilai digitalnya. Untuk yang tahun ini IoT, kalau tahun kemarin masih belum. Izin bertanya lagi boleh, Mas? Soalnya saya tertarik, Mas, dengan itu tadi, yang ide yang alat ukur tambak itu tadi, Mas. Izin bertanya terkait yang 3 indikator tadi, kalau boleh tahu indikator apa aja ya, Mas?
Oke. Eh, indikatornya itu kalau nggak salah cukup, saya sudah sesuai, terus kurang, sama pas gitu doang, sederhana. Boolean, nggak boolean sih. Pokoknya 3 itu doang. Kayak kelebihan, kurang, sama udah memenuhi. Baik, terima kasih Mas sudah menjawab. Oke. Pandi bukan? Tadi panggilannya siapa? Atau Ahmad? Lupa aku. Oh, saya tuh Mas. Yuk, Saya Fani Mas. Pandi. Bikin PKM nggak? Iya Mas. Judulnya juga dengan yang itu tadi soalnya Mas. Apa? Saya Tentang apa? sistem kontrol kualitas air tambak gitu Mas. Salinitas juga. Ada 4 Mas. Ada Oh. pH, suhu, salinitas, sama amonia Mas. Kerjaan sama siapa? Ngejanya sama temen sama seangkatan itu 2024 anak sama 2019 gitu Mas. Udah jadi atau masih Belum proposal? Mas. Ini masih studi literatur, soalnya juga masih keterbatasan ilmu dari masing-masing kita gitu Mas. Oh. Udah didanai kah? Iya, alhamdulillah sudah Mas. Mantap. Izin bertanya Mas. Anak Oh, lab gimana? 19-nya anak lab. 19-nya siapa? Anak lab bukan? Bukan Mas, bukan anak lab. Ada Mas Zian. Oke. Kalau aku belum yang ini yang Abdimas ini nggak kontrol. Bukan kontrol. Kalau ilmu kontrol, kamu tahu nggak? Udah ilmu kontrol. Diagram blok, feedback. Nah itu juga Mas, masih bingung. Kemarin juga masih mempelajari sampai situ, cuman kayaknya juga cukup berat gitu Mas. Itu. Iya. Emang nggak ada 18. Ada nggak bisa yang udah ngambil SPU sih. Tapi atau belajar dulu ke orang-orang yang sudah belajar SPU. Nah, kalau gitu kamu Arduino harusnya tahu dong tadi. Yang mana Mas? Maaf. Jadi Arduino waktu aku tanya. Nah itu mohon maaf Mas, saya tadi terpental kayaknya Mas. Ini tadi saya baru rejoin kembali. Oke. Semangat. Aku juga lagi ngerjain itu sistem sama. Lagi proses ngarep. Iya. Bukan yang buat Abdi Mas. Ngarepin proyek temen. Wih, mantap. Keren Mas. Salinitas doang. Sama sih harusnya. Ayo pertanyaan lain gimana? Yang lain masih ada pertanyaan? Mungkin dari saya sudah bisa sudah cukup. Well. Dari saya juga sudah cukup. Dari saya juga sudah cukup Mas. Oke, Mas, mohon maaf sebelumnya Mas, sebelum mengakhiri pertemuan ini, interaksi ini, boleh dukung dulu nggak Mas? On cam nih berarti. Iya Mas. Oke.
Oke, aku foto 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, Mas. Terima kasih atas sharing-sharing terkait lab ECS-nya, Mas. Yuk. Oke, mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Kasih banyak, Mas. Mas.